Hilang sebentar. Ya, Shalom teman-teman semua, selamat malam, selamat datang di Zoom Keluarga Iman Rasuli. Hari ini kita akan eh, mendengar pengajaran dari Pak Gracia Fellow dengan tema Bukti Historis Penyaliban Yesus. Ya, oke, ya. Terima kasih juga untuk Pak Gracia Fellow yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya ini kuliah ambil S3 ya Pak. Iya, Oke. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Gracia. layarnya sudah kelihatan PPT saya. Ya, udah Pak. Oke, bentar ya. Oke, shalom. Shalom malam, selamat malam teman-teman. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Malam hari ini kita mengkaji tentang bukti historisitas penyaliban. Yang menurut saya ini sudah Recording in banyak. progress. Malam hari ini saya menyampaikan kajian tentang bukti historisitas penyaliban yang saya yakin teman-teman semua dan banyak YouTuber apalagi kita melakukan kajian ini mendekati Paskah kemarin. Nah, saya ingin memberikan sedikit tambahan untuk kajian ini mengenai cara berpikir yang benar kalau kita berbicara mengenai bukti historisitas penyaliban. Karena kalau kita ngomong bukti, itu sebenarnya ada dua macam pembuktian. Pembuktian saintifik, pembuktian lab, kedua, pembuktian positif. Karena yang kita kaji ini bukan ilmu fisika, kimia, dan biologi, bukan masalah medis, bukan masalah farmasi, tentu kita tidak bisa menggunakan metode pembuktian saintifik di saat kita bicara tentang historisitas penyaliban. Maka metode kedua yang sah dan yang seharusnya dipakai adalah pembuktian positif. Pembuktian positif ini pembuktian yang banyak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pengadilan. Tidak mungkin penyaliban untuk mengkaji masalah ini dilakukan pengujian di laboratorium. Siapa yang bisa bawa tubuhnya Yesus yang berkali-kali untuk dilakukan penelitian berulang di laboratorium? Tentu nggak bisa. Nah, begitu kita ngomong historisitas, kita masuk di dalam kajian historis. Kajian tentang saksi mata, ini bukti-bukti sekunder, sejarah sejaman. Yang jadi masalah, di dalam pembuktian positif, segala macam keterangan gaib, info dari wangsit, atau pernyataan dari supranatural yang tidak bisa diverifikasi di tataran empiris, tidak bisa dipakai. Jadi, segala sesuatu informasi yang diklaim berasal dari dunia lain, dari alam gaib, wangsit atau apakah namanya terserah, hal-hal yang supranatural, yang sangat-sangat subjektif yang tidak bisa diverifikasi, ini tidak bisa dijadikan alat bukti di dalam pengujian bukti positif. Andai kata hal itu ditulis, dibukukan, maka kualitasnya itu hanya sekelas novel, cerpen-cerpen agama, mitos-mitos keyakinan, atau dongeng-dongeng teologis, kira-kira begitu. Di dalam Alkitab, kita tidak menolak informasi-informasi dari Allah, nubuat, pewahyuan, penglihatan. Hal-hal supranatural semacam ini sama sekali tidak pernah ditolak di dalam kekristenan sepanjang sejarah Alkitab. Tapi Alkitab menekankan bahwa
segala macam wahyu dari alam lain yang diklaim dari Allah harus diuji kesejarahannya. Jika dia tidak terjadi, itu bukan dari Allah. Jikalau informasi supranatural itu terjadi, ini benar dari Allah. Di dalam Ulangan 18:22 dijelaskan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi, silakan kamu mengklaim saya dapat penglihatan, saya dapat nubuatan, saya dapat wahyu. Oh, silakan, silakan. Apapun klaim-klaim spiritual yang kamu sampaikan harus diuji di dalam kesejarahan. Karena itulah yang akan membuktikan kamu nabi palsu, tukang klaim, ngomong doang, atau kamu adalah nabi yang dari Allah. Jikalau kamu nabi palsu, membicarakan atas nama Tuhan sesuatu yang ternyata tidak pernah terjadi, nggak usah takut dan nabi itu harus mati. Di dalam ayat 20, Ulangan 18, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, ngaku-ngaku suatu pernyataan yang diklaim berasal dari dia, dari Allah, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ini tegas ya. Kekristenan tidak pernah menolak informasi-informasi dari alam lain, di luar alam materi, tidak pernah menolak pewahyuan, nubuatan, penglihatan, tidak pernah. Tetapi harus diverifikasi, dibuktikan kebenarannya berdasarkan kesejarahan. Nah, mengenai bukti historis, itu ada dua bukti primer dan bukti sekunder. Bukti primer itu korpus di dalam dunia pengadilan, korpus delicti, barang buktinya apa? Seorang maling, yang dimaling apa? Alat yang dipakai untuk maling apa? Linggis kah? Golok kah? Atau apa? Dicari barang buktinya, siapa yang lihat, kemudian setelah dia ditangkap, dia akan diinterogasi keterangan dari terdakwa. Andai kata ada korban, maka diperlukan keterangan dari ahli. Nah, karena yang kita kaji adalah bukti historisitas, maka di dalam historisitas kita menggunakan dua kajian. Yang pertama, bukti sekunder, bukti primer, catatan primer, saksi mata, kemudian bukti sekunder. Nah, yang menarik, begitu kita ngomong historisitas penyaliban Yesus, rata-rata orang itu langsung melakukan kajian pembuktian sekunder. Yang malam ini saya bilang, itu bukannya tidak baik, tapi tolong pembuktian sekunder itu ditaruh di belakang. Kajian historisitas harus dimulai dari bukti primer dulu. Baru mengarah kepada bukti-bukti penunjang atau bukti-bukti sekunder. Nah, corpus delicti, barang bukti penyalipan Yesus, tidak semua orang tahu bahwa bagaimana salib Yesus ditemukan. Salib Yesus yang dipakai untuk menggantung Yesus di kayu salib, ini tercatat di beberapa dokumen gereja kuno, Sinaksarion baik Sinaksarion tradisinya Yunani, Koptik Ethiopia, Syria, termasuk catatan-catatan kuno gereja Katolik Roma. Ini bukan GRK tapi GKR, Gereja Katolik Roma. Yang saya akan pakai di malam hari ini, saya tunjukkan catatan sejarah gereja kuno tentang bagaimana salib Yesus ditemukan menurut catatan sejarah di dalam Sinaksarion Koptik, halaman 414, terbitan Oxford Publishing, tahun 2026. Penemuan salib Yesus itu menurut tanggal kalender Koptik, itu diperingati tanggal 10 bulan Baramhat kalender Koptik kuno. Penemuan
kayu salibnya Yesus itu diprakasai oleh Ratu Helena, ibunya Kaisar Konstantin, yang datang ke Yerusalem tahun 326. Dia cari salibnya Yesus, dia tanya kepada, dia perintahkan cari siapa penatua Yahudi yang masih hidup, kemudian dia paksa mereka untuk menunjukkan di mana salibnya ditemukan, disimpan. Seorang yang penatua Yahudi yang masih hidup, yang mendapatkan informasi dari riwayat-riwayat sebelumnya, dia tunjukkan tumpukan kayu salib di sebelah sana. Di sana ada 3 tiang salib, yang mana Yesus dia nggak tahu. Cuma dikatakan menurut riwayat dari nenek-nenek moyang, salibnya Yesus dan 2 orang penyamun di salib itu ada di tumpukan situ. Dan yang menarik, di dalam Sinaksarion Koptik, cara mencari, menentukan tiang salibnya Yesus ini menarik. Karena ada 3 salib, dan tidak tahu yang mana salibnya Yesus, pendeta sejaman waktu itu mempunyai ide, tolong cari orang mati, gali kuburan, taruh di atas kayu-kayu salib ini. Di kayu salib pertama, orang mati ini ditaruh, tidak bangkit. Dia pindah ke salib yang kedua, nggak bangkit. Pada waktu orang mati ini ditaruh di salib yang ketiga, orangnya bangkit. Kemudian diinterogasi, diwawancarai sama para pendeta-pendeta lah waktu saat itu. Akhirnya mereka sangat yakin salib yang membuat orang mati ini bangkit, kemudian diwawancarai, diyakini sebagai salibnya Yesus. Jadi ini catatan sejarah, yang mana catatan ini bukan hanya ada di dalam catatan sejarah gereja kuno Koptik, tapi sejarah gereja kuno Syria, Ethiopia, Yunani pun juga sama. Artinya verifikasi catatan ini ada di berbagai catatan gereja kuno. Dan paku yang ada di kayu salib yang diyakini sebagai salibnya Yesus, menurut catatan Sinaksarion Koptik, dikirim ke Konstantinopel kepada Kaisar Konstantin. Yang kalau nggak salah sih, pakunya itu sekarang ada di gereja Yunani dan gereja Roma. Karena pada waktu itu Konstantin itu kerajaannya masih satu, belum terpecah Romawi Timur Byzantium, Konstantinopel, Romawi Barat, kota Roma Italia. Enggak. Dulu tuh masih satu, belum terpecah. Oke, ini kalau kita ngomong pembuktian corpus delicti. Jadi kalau kita ngomong pembuktian berikutnya, uji pembuktian harus dimulai dari pembuktian primer, saksi-saksi mata, pengakuan terdakwa, tuh, gugatan penuntut, baru kita mengajukan bukti-bukti penunjang, bukti sekunder. Nah, orang-orang seringkali langsung lari ke sekunder dulu, lupa tentang kajian primernya. Nah, di sini saya balik, supaya sistematika berpikirnya ini lebih teratur. Saya mulai dari keterangan terdakwa. Alkitab sah dan layak diajukan sebagai literatur untuk kajian historis karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh para saksi mata yang melihat semua kejadian dan membukukannya di dalam Perjanjian Baru. Di dalam catatan Injil, ada catatan tentang interogasi dan pernyataan dari Yesus. Dia ditanya, dituduh macam-macam, dia diam, tidak menjawab. Ditanya, dituduh macam-macam, dia tidak menjawab, dia diam. Dia baru bereaksi ketika imam besar Kayafas berdiri dan tanya. Dalam bahasa sehari-hari saya kira-kira begini ya. Orang ini saya tanya dari tadi tidak menjawab, diam aja. Dituduh begini, diam. Dituduh begitu, diam. Oke, sekarang gini. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Yesus diam.
Lalu Kayafas berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Begitu Imam Kayafas mengajukan pertanyaan ini, "Katakan kepada kami, apakah engkau adalah Mesias yang dinubuatkan semua para nabi? Apakah engkau anak tunggal Allah atau tidak?" Pertanyaan Kayafas ini baru direspon Yesus. Engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya itu gaya bahasa Ibrani kuno yang paralel dengan ungkapan zaman sekarang. Betul, yang mulia Imam Besar Kayafas. Perkataanmu betul, memang aku adalah Mesias yang dinubuatkan dan akulah anak tunggal Allah. Setelah dia menjawab dan membetulkan, membenarkan pertanyaannya Kayafas, ditegaskan lagi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Perhatikan, pertanyaan Imam Besar Kayafas dibenarkan, dijawab dengan lantang, betul, akulah dia. Akulah Mesias yang dinubuatkan semua nabi, dan akulah anak tunggal Allah itu. Menarik. Imam Besar Kayafas menyobek-nyobek pakaiannya dan mengambil kesimpulan, Yesus menghujat Allah. Maka untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Kamu dengar nggak kalimat hujatannya? Bahwa dia mengatakan dirinya dia adalah anak Allah. Kemudian imam besar tanya kepada audiens, bagaimana pendapatmu? Begitu mendengar Yesus menjawab, mendeklarasikan dengan tegas, ya, aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Semua langsung satu suara kur. Yesus harus dihukum mati gara-gara ucapannya. Nah, ini menarik. Menarik. Perhatikan mengoyakkan pakaiannya dan tuntutan hukuman mati. Kalau kita teliti Alkitab, kenapa pernyataan Yesus anak Allah itu langsung divonis hukuman mati? Karena anak Allah itu sinonim dengan firman Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta. Coba perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan kata ganti kita, diam di antara manusia. Dan kita, para manusia yang hidup saat itu, telah melihat kemuliaannya. Perhatikan kata gantinya. Nya ini kata ganti yang mengarah ke siapa? Ke firman. Logos telah menjadi manusia dan kita dan diam di antara kita. Dan kita manusia telah melihat kemuliaan Logos, kemuliaan firman, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, diberikan kepada Logos, kepada Sang Firman, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, jelaskan, ungkapan, kiasan, gaya bahasa anak tunggal Allah itu adalah kata kiasan yang sinonim dengan firman Allah atau logos itu sendiri. Dan firman Allah menurut imannya Yahudi itu adalah Allah itu sendiri. Jadi di saat Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, bentuk tunggal, anak tunggal Allah, artinya dia sudah declare aku adalah firman dan firman itu adalah Allah. Maka langsung tidak perlu tanya-tanya, semua serentak orang Yahudi yang dididik dalam Taurat langsung meneriakan pernyataan yang sama. Bunuh dia, dia menghujat. Ya, jadi kita harus ingat, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 14, biasanya kita nyantolnya di frasaannya, ungkapan inkarnasi, frase firman telah menjadi manusia. Kita lupa memperhatikan penggunaan kata ganti di frase-frase berikutnya yang menjelaskan bahwa kata anak Allah itu bukan Allah beranak, tapi
anak Allah itu atau anak tunggal Allah itu adalah sinonim dari logos, firman Allah atau memra dalam bahasa Aramaik. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ada hal yang tidak logis kalau teman-teman semua memperhatikan kitab Taurat. Jubah imam tidak boleh disobek dengan sengaja. Tolong Pak Rocky bacakan. Imamat 21 ayat 10 Pak Rocky. Imamat 21 ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudara tapi imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian yang kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Nah, coba perhatikan. Bukankah ada kontradiksi antara imam besar yang menyobek-nyobek, mengoyakkan jubahnya? Masa imam besar tidak tahu aturan Taurat bahwa jubah imam tidak dilarang, tidak boleh disobek? Nah, tapi kenapa itu disobek? Ini kita harus masuk ke dalam kajian Yudaisme. Di dalam turunan Mitzvot, di dalam Mishnah Gemara tentang Sanhedrin, di dalam Talmud, ditegaskan, jikalau imam mengadili suatu kasus yang terbukti sebagai penghujatan terhadap Allah, dia menantang Allah atau menyamakan diri dengan Allah, maka imam harus menyobek jubahnya, lambang tanda kengerian yang tidak bisa dibayangkan dalam Yudaisme. Kok bisa ada orang melawan Allah? Kok bisa di depan mata saya ada orang yang menyamakan diri dengan Allah? Kita lihat Mishnah Sanhedrin bab 7 nomor 5. Ini 76 ini karena dia langsung masuk ke nomor yang di bawahnya, tapi yang di bagian ini bagian 75. Saya translate ke bahasa Indonesia, kemudian saya screenshot. Begitu menyakitkan bagi para hakim mendengar nama Tuhan dihujat, sehingga mereka merobek pakaian mereka dan tidak memperbaikinya. Ini adalah tanda duka kita yang khas. Saksi yang tersisa tidak perlu lagi ngomong dengan tepat apa yang mereka dengar, karena sudah dengar sendiri pengakuan dari yang didakwa, jelas-jelas dia menghujat. Dengan demikian, mengulang hujatan tersebut. Sebaliknya mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah mendengar apa yang didengar orang pertama tadi. Jadi, di dalam Mishnah Sanhedrin bab 7 nomor 5 itu bab tentang aturan hukuman mati. Orang yang layak dihukum mati itu contohnya di dalam Mishnah Sanhedrin anak yang berhubungan seks dengan ibu kandungnya. Ayah menyetubuhi putrinya sendiri, itu hukumannya mati. Dan khusus untuk orang yang menghujat Allah, sebelum dia dijatuhi hukuman mati, imam menurut Talmud harus menyobek pakaiannya sebagai bukti tanda duka cita dan kengerian yang luar biasa atas apa yang terjadi di depan matanya. Dan Yesus dengan lantang, ya, aku adalah anak Allah, ya, akulah firman Allah yang sama dengan ya, akulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah adalah Allah. Mengenai firman Allah dan Allah, Bapak Ibu bisa baca bukunya John Ironi, Jewish, John Logos Theology in Targum. Dia tunjukkan bahwa teologi Logos yang ditulis Rasul Yohanes itu ternyata gambaran tentang teologi Yahudi di dalam Targum mengenai Memra. Karena kalau kita baca Targum, banyak kata-kata yang aslinya di dalam Hebrew Bible tertulis Theos atau tertulis Elohim,
tertulis kata Allah, Allah menampakkan diri kepada Musa, atau Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden mencari Adam. Targum tidak menerjemahkan Elohim menjadi Allah dalam bahasa Aramaik, enggak. Tapi Memra Allah menyatakan diri. Jadi kata asli dalam Hebrew Bible itu Elohim, di dalam targum-targum Aramaik terjemahan para rabi seringkali dirubah menjadi Memra yang menyatakan diri. Jadi di dalam kajiannya John Ronin itu dibuktikan apapun teologi konsep logos yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini adalah tidak lain dari refleksi keyakinan Yahudi mengenai Memra Allah. Karena Yesus tanpa ragu-ragu membenarkan, benar aku adalah Allah, aku adalah firman Allah, atau kata ungkapannya, ya aku adalah anak Allah, maka menurut hukum Yahudi, ini hujat yang mengerikan. Sehingga sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara paham ya, kenapa imam menyobek jubah yang harusnya tidak boleh disobek. Yaitu gara-gara ini. Dan biasanya di dalam buku-buku apologetika yang ditulis Josh McDowell, kan ditawarkan suatu logika. Jikalau seseorang mengaku diri sebagai Allah, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, beberapa kemungkinan. Pertama, dia ini orang bohong, penipu. Dia bukan Allah, ngaku-ngaku Allah. Kedua, kalau dia tidak berbohong, ada kemungkinan yang kedua. Dia orang gila, sedang terganggu mentalitasnya. Jadi, wajar-wajar saja kalau orang yang tidak waras mengaku diri sebagai Allah. Di dalam catatannya Josh McDowell, dia tanya, kenapa kita hanya berpatokan pada dua kemungkinan ini? Kalau tidak bohong, dia gila. Mari kita uji. Apakah Yesus itu penipu, pembohong, seorang pendosa, orang yang cemar mulutnya? Tidak. Yesus tidak pernah berbohong. Sampai mati dia kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Kemungkinan kedua kita uji. Di saat Yesus menyatakan dengan tegas di hadapan iman, iya, aku adalah anak Allah, aku adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Apakah dia seorang yang sedang tidak waras? Dia ada gangguan mental? Tidak. Maka kesimpulannya, pertanyaannya imam besar itu dijawab dengan jujur apa adanya dan dengan kesadaran penuh, bukan sedang mengalami depresi atau kegilaan. Jikalau kondisinya seperti ini, mau nggak mau, kita harus akui, ya, dia adalah Allah itu sendiri. Tapi biasanya orang tidak mau menggunakan logika untuk mikir capek-capek. Biasanya kalau kita orang umum, biasanya langsung mengkategorikan jawaban Yesus sebagai ya, aku adalah Allah itu hanya dua. Yesus ini nabi pembohong, penipu, nabi sesat, nabi palsu, atau Yesus itu nabi gila. Dia manusia kok mengaku diri Allah. Nah, di dalam aturan Yahudi, karena imam besar itu yang mengadili, dia serahkan Yesus yang mengaku dari mulutnya sebagai anak Allah kepada orang-orang Yahudi. Alkitab mengatakan, kalau orang itu dihukum dengan pukulan, Yahudi yang memukul terikat dengan aturan pidana Yahudi, hukuman dera, pukulan, maksimum 40 tahun. Ini ya, hakim harus menyuruh dia meniarap, menyuruh orang memukul dia di depannya imam, di depan hakim, dan dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, nggak boleh lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila dipukul lebih banyak lagi. Kalau lebih dari 40 itu
menyiksa. Jadi di dalam hukuman Yahudi itu masih ada limitasi batas maksimal pemukulan. Tapi di dalam aturan Talmud, di dalam Hilkot Makot, hukum pukulan, Hilkot Makot bab 3 ayat 10, di dalam Mishneh Torah tulisannya Rambam. Rambam ini kependekan Rabi Moshe bin Maimun. Di dalam Mishneh Torah tulisannya Rambam pada bab Hilkot Makot, paragraf ketiga, nomor 10, hukuman pukulan itu 40 kurang 1. Dengan catatan, andai kata ada salah hitung, kesalahan hitung itu pun tidak melebihi dari batas yang diatur oleh Taurat. Nih, di dalam Hilkot Makot 310, seorang hakim yang menghukum dengan pukulan harus memukulnya di hadapan hakim dan tidak boleh memukul lebih dari 40 kali. Namun karena kita khawatir bahwa hakim itu mungkin salah menghitung, maka dia harus memukulnya 39 kali. Supaya kalau kurang atau kelewatan satu, tetap masih dalam batas yang diatur oleh Taurat. Jadi, bagaimana pendapatmu setelah dipukuli? Ia harus dihukum mati karena menyamakan diri dengan Allah. Lalu mereka meludahi mukanya, meninju. Kata meninju di sini harus dipahami sebagai hukuman derah maksimum 39 atau paling banyak 40 kali. Jadi tolong saudara-saudara bayangkan orang dipukuli entah pakai tongkat atau dipukul dengan tangan kosong, muka, bibir, hidung, satu persatu dengan sekuat tenaga karena mereka sangat emosi penuh amarah mendengar pengakuan Yesus yang menyamakan diri dengan Allah dan jumlah pukulannya 40 kali. Bayangkan sendiri-sendiri kira-kira hidungnya Yesus, bibirnya Yesus, matanya Yesus, mukanya seperti apa? Silakan bayangkan sendiri-sendiri. Dan bisa dia pukul ini sambil dihina-hina. Begitu dipukul, kemungkinan dia ditutupi matanya. Dipukuli, kemudian setelah dipukul dia tanya, ayo, siapa yang mukul kamu? Ayo, ceprok, ceprok, dipuk, dipuk. Ayo, siapa yang mukul ini? Jadi bukan hanya dipukul dengan emarah, tapi dibikin guyonan. Dalam batasan maksimum 40 kali. Nah, masalahnya setelah dari imam, Yesus tidak langsung disalib. Dia diserahkan ke Pilatus. Pilatus lempar ke Herodes. Herodes kembalikan ke Pilatus. Dan mereka berteriak-teriak hampir terjadi kerusuhan. Orang ini harus mati, orang ini harus mati. Ditawari yang Barnabas itu dibebaskan, tidak mau. Yesus yang harus mati karena dia mengaku dia adalah Allah. Protap pelaksanaan hukuman mati, orang yang akan dihukum mati harus disiksa dulu, dipukuli dulu. Bedanya, hukuman siksaan Romawi tidak mengenal limitasi batas maksimum pukulan. Jadi ya dipukul sekuat Al-Gojo sampai dia kecapean. Jadi nggak ada limitasi. Setelah dipukul, disiksa, setelah puas dipukuli, baru disalib. Ini protapnya. Prosedur tetap pelaksanaan hukuman mati Romawi. Di dalam Alkitab kita sangat mengenal mahkota duri. Mahkota duri ini ya seperti ini. Durinya sekitar antara 1 inci sampai 2 inci. Tapi di dalam Alkitab, mahkotanya tuh nggak hanya ditaruh di kepala begini, diletakkan di kepala, kemudian tongkat itu dipukulkan supaya mahkotanya itu tertancap tidak jatuh. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan kepada Yesus sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian berlutut di hadapannya dan mengolok-olok Yesus. Salam hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka meludahinya, mengambil bulu-bulu itu tongkat, kemudian memukulkan tongkatnya ke kepalanya supaya kayak dipaku gitu ya, supaya mancep di dalam kepala. Nah, dampak dari
mahkota duri yang dipancapkan di kepala dengan cara dipakukan gitu, dipukul dengan tongkat. Selain itu suatu hinaan di depan umum, disembah-sembah, dihina. Duri-durinya itu akan menimbulkan nerve pain, nyeri saraf di kepala, pendarahan, plus lebam-lebam akibat pukulan dari orang-orang Yahudi. Nah, masalahnya kalau kita baca catatan sejarah, Yesus nah hanya dikasih mahkota duri, dia dipukul, dicambuk. Di dalam kajian-kajian arkeologi yang pernah saya baca, lama sekali waktu itu saya masih kuliah, baru-baru nikah, saya baca kajian ini. Cambuk yang dipakai untuk menyiksa Yesus, cambuk Romawi, itu namanya flagrum Roma. Dan Yesus dicambuk dengan flagrum Roma sesuka sekuatnya para algojo. Berarti algojo-algojo Romawi. Perhatikan Lukas 23-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Maksudnya ini Barabas sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya, sesuka, se ya, sepuasnya para algojo. Jadi Yesus dipukul, dicambuk dengan flagrum Roma sebelum disalib, sepuasnya sesuka para algojo. Flagrum Roma itu kayak gini, saudara. Ini kurang tepat ya. Ini hanya gambaran saja. Di dalam buku-buku kajian sejarah yang dulu saya pernah baca, waktu saya baca itu saya kaget. Cambuk siksaannya Yesus itu, flagrum Roma itu cambuk dengan 9 sampai 13 untaian dari kulit binatang, di mana dikasih pemberat, di ujungnya itu ada paku, kail, taring, uang, pemberat, di mana flagrum Roma ini didesain untuk menyiksa. Begitu kena pukulan ini, orang yang disabet itu pasti akan tercapik-capik sabetan demi sabetan. Dan ingat catatan Alkitab, Yesus dipukul oleh Algojo sesukanya. Tidak ada batas maksimum. Dia diikat di tiang, dipukul, disabet sama splagrum dari atas sampai bawah. Algojo Roma yang mengeksekusi Yesus tidak mengenal batasan hukum Yahudi. Dia akan pukul seperti yang kita lihat di dalam filmnya Passion of Jesus Christ. Algojo yang mukul sampai terengah-engah. Dulu pada waktu saya baca kajian ini sebelum Mel Gibson buat film, air mata saya sudah menitik. Membayangkan kengerian jikalau seseorang itu disiksa dengan flagrum Roma. Nah, begitu saya lihat Mel Gibson membuat film The Passion of Jesus Christ, saya tidak hanya berlinang air mata, saya nangis sesengguhan kayak anak kecil, karena bukan sedih lihat apa yang saya lihat di depan, karena narasi-narasi kajian kitab-kitab buku-buku sejarah tentang penyiksaan yang dialami Yesus itu dikuatkan lagi dengan audio visual. Jadi air mata saya itu nangis tidak tidak terkira lah. Saya nangis itu kayak anak kecil. Nah kita lihat karena ini ada korban yang disiksa. Saya cek-cek di dalam kajian jurnal medis. Ini menarik. Di saat di Ya saat satu orang aja Pak, yang tadi makan cuma satu. tolong dimatikan tuh Pak. Coba ada yang suaranya terbuka. Di saat dia disap. Halo halo tolong matikan. Di Ya itu mute. yang ada. Enggak, tadi yang makan cuma satu aja. Halo tolong tolong dimatikan itu Pak. Sudah saya mute. Maaf, silakan Pak, dilanjut. Oke.
Dengan disabet oleh flagrum, badan itu akan tercapik-capik dengan paksa, sabetan demi sabetan. Nyerinya itu seperti dipukul dan disilet berbarengan, tanpa batas dari bahu sampai betis. Dan menurut kajian medis, dia akan mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, dia akan kekurangan cairan, plus kekurangan darah, dia akan mengidap yang namanya gejala hipovolemik. Begitu darah terburai, tercapik-capik keluar banyak, ada kekurangan oksigen di dalam suplai darah, dia mengalami hipovolemik, orang itu akan mengalami tekanannya turun. Tapi jantungnya berdebar kencang, tensinya rendah, tapi ritmenya kencang. Ini yang akan terjadi jikalau dia disiksa dengan flagrum tanpa batas limitasi sekujur tubuh. Ini saya lihat dari analisa medis ya. Dan dia mengalami dehidrasi. Jadi dia menjadi nggak terlalu sadar, ngelieng, tidak konsentrasi penuh. Kemudian Yesus dipaku. Menurut kajian sejarah yang saya baca, Yesus tidak dipaku di telapak tangan, tapi dipaku di sendi. Karena kalau dipaku di telapak tangan, dengan dia tergantung berjam-jam di kayu salib, itu akan sobek tangannya. Sehingga tentara Romawi harus memaku lagi di tempat yang lain, kemudian menegakkan lagi, itu akan buang-buang waktu dan menyulitkan. Penyalipan, supaya tidak sobek tangannya, itu dipaku di sendi. Nah, begitu sendi itu ditusuk, dipaku, nyeri yang muncul di sendi itu, menurut kajian medis yang saya baca, nyerinya seperti sendinya terbakar dan muncul kejutan listrik, electric shock di sendi-sendi. Karena dia tergantung berjam-jam di kayu salib, ada kemungkinan terjadi dislokasi di tangan dan di bahu. Ini. Kemudian di sesi terakhir pada waktu jam 3 sore, di saat sudah mau maghrib, mendekati maghrib, para gujukan mematahkan kaki para orang yang disalib, para tahanan yang disalib itu, supaya dia tidak bisa lari dan dia mati di tempat. Begitu sampai di tempatnya Yesus, loh, kok kelihatannya mungkin dia sudah mati. Akhirnya orang Romawi menikam lambungnya Yesus. Ini adalah nubuatan yang diterima oleh Zakaria. Di saat Zakaria menerima nubuatan ini, dia mendapatkan informasi dari alam lain yang kita yakini dari Allah. Tapi begitu apa yang dia terima ini terbukti, dibenarkan kejadiannya, digenapi, maka kita bisa dengan sah mengatakan Zakaria adalah nabi yang benar. Karena apa yang dinubuatkan Zakaria digenapi di dalam Yesus. Di dalam Zakaria 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang yang menangisi anak sulung. Nubuatan ini digenapi. Yesus ditikam disaksikan orang-orang di Yerusalem atas keluarga Daud. Begitu nubuatan ini tergenapi, diverifikasi kesejarahnya di dalam historisitas penyaliban Yesus, maka ini bukan hanya informasi gaib semata, tapi ini nubuatan dari Allah, Zakaria adalah nabi. Jadi Yohanes 19 ayat 33 yang mencatat tentang peristiwa ini, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kembali lagi, ada nubuatan yang digenapi, bahwa hamba Tuhan yang menderita itu tidak akan dibiarkan tulangnya patah. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segera keluar darah dan air. Akibat dari tikaman lambung Yesus, keluar darah dan air. Nah, ini menarik. Begitu saya baca keterangan para saksi ahli kajian medis, dia catat, ini yang keluar air dan darah, bukan asam dan darah. Artinya, tikaman itu tidak menyobek lambungnya Yesus. Maka, pertanyaan, jika yang keluar ini bukan cairan dari lambung, bukan asam, tapi air dan darah, kira-kira penjelasan medis apa yang masuk akal mengenai keterangan Injil tadi yang kita baca, air dan darah? Para para dokter sepakat ini adalah tanda-tanda efusi perikardium. Efusi perikardium itu adalah adanya penumpukan cairan di jantung, yang mana penumpukan cairan di dalam jantung ini hanya terjadi jikalau orang tersebut mengalami tekanan mental yang luar biasa hebat. Karena ada kesedihan dan tekanan mental yang begitu hebat, ini memberi dampak kepada munculnya gejala efusi perikardium. Dan keluarnya darah itu kemungkinan diduga dalam analisa medis, jantung Yesus itu pecah, sehingga penumpukan cairan dan darahnya ini keluar. Jadi, dipastikan Yesus sudah mati sebelum ditikam oleh tentara Roma. Penikaman tentara Roma itu hanya materai pengesahan bahwa Yesus benar-benar mati akibat efusi perikardium dan cardiac explosion. Jantungnya pecah dan cairan jantung akibat efusi perikardium itu keluar dari tikaman lambung. Yesus sudah mati sebelum ditikam. Nah, banyak orang menyaksikan hal ini. Saya pernah berdiskusi dan berdebat di media sosial. Yesus itu paling banter pingsan. Pingsan, ini tafsirnya Ahmadiyah dari Pakistan. Yesus disalib, mereka mengakui. Tapi Yesus tidak mati. Dia hanya pingsan. Malam hari, Yesus siuman dari pingsannya, kemudian melarikan diri sampai ke India Selatan. Di India Selatan itu, Yesus diobati dengan balsem Yesus namanya. Balsem Yesus, sehingga luka-lukanya sembuh. Setelah balsem Yesus itu menyembuhkan luka-lukanya Yesus, Yesus menikah dan kawin mawin dan punya keturunan. Ini tafsirnya Islam Ahmadiyah. Saya pernah membantah tafsir ini. Saya bilang, yo nggak usah mengikuti tahapan demi tahapan yang dialami Yesus. Tidak perlu dipukuli 40 kali, seperti orang Yahudi memukul Yesus. Tidak perlu dipasangi mahkota duri, dan mahkota durinya ditancapkan di kepalamu, tidak perlu. Tidak perlu disiksa dengan flagrum sampai badanmu tercabik-cabik, sekujur tubuh, tidak perlu. Tidak perlu pula dipaku di kayu salib, tidak perlu. Kamu hanya naik di meja, di tiang, saya kasih meja, kemudian saya akan mempraktekkan sesi terakhir. Alkitab mencatat, tentara Romawi menikamkan tombak perangnya itu ke lambungnya Yesus. Bayonet Romawi setahu saya menurut catatan sejarah itu panjangnya 60 sampai 80 cm. Oke. Silakan kamu mempraktekkan sesi terakhir. Kamu tak ikat di pohon. Saya tusuk bayonet sedalam 75 cm. Kemudian saya tarik sampai keluar air dan darah. Kemudian kamu hanya mendapatkan penanganan medis seperti 2000 tahun yang lalu. Ya paling banter kamu dikasih betadine lah. Supaya darahnya nggak banyak, ya ditutup betadine. Aku ingin tahu
dengan penanganan medis kuno semacam itu, apakah kamu sanggup tidak hidup lagi? Saya ingin tahu. Benar ya? Nah, coba. Maaf tadi saya permisi eh, pasang charger karena sudah habis. Kembali lagi. Jadi andaikan kamu tidak mengalami semua tahapan apa yang dialami Yesus, sesi terakhir yang dialami Yesus ditikam oleh bayonet Romawi sepanjang 60-70 cm sampai 80 cm tidak akan membuat kamu bisa bertahan hidup hanya dengan pengobatan rempah-rempah, akar-akaran, atau betadin, nggak mungkin. Jadi, secara logika, ini pembuktian yang menutup segala kemungkinan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Bahkan menurut keterangan medis, dia dipastikan sudah mati, mati hancur fisiknya, mati hancur hatinya, karena diduga dia mengalami efusi perikardium sebelum ditikam oleh bayonet tombak Romawi. Jadi penikaman itu hanya memastikan bahwa dia benar-benar mati. Nah, yang menarik, di dalam catatan-catatan gereja kuno, tentara yang menikam lambungnya Yesus, itu tercatat namanya. Ini sejarah. Di Alkitab nggak ada. Di Alkitab cuma dikatakan orang yang melakukannya itu yang memberikan kesaksian. Di dalam catatan sejarah, sejarah gereja kuno, Longinus adalah nama orang tentara Roma yang menikam lambung Yesus. Pada waktu dia menikam, matanya itu agak rabun, tidak bisa melihat dengan baik. Ketika darah dan air itu keluar dari lambung Yesus, percikan darah dan air Yesus itu kena ke wajahnya, matanya sembuh. Dia kaget. Dan dia menyaksikan kejadian-kejadian aneh mengenai gelap gulita terus gempa bumi. Pasca penyalipan, Longinus menemui Petrus karena dia mendapat suara yang dia yakini suaranya Yesus untuk pergi kepada Petrus agar Petrus menjelaskan mengenai misteri mujizat yang dialami. Setelah dia menemui Petrus, Longinus malah bertobat menjadi orang Kristen. Dia keluar dari dinas militer, disersi, karena keluarnya nggak minta izin. Dia kembali ke daerah asalnya di Turki, di Kapadokia. Dia menjadi penginjil. Nah, kabar Longinus penikam lambungnya Yesus malah menjadi penginjil sampai ke Pilatus. Pilatus kirim surat kepada Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius memberikan perintah, tangkap Longinus yang menikam lambung Yesus, yang menjaga kubur Yesus, yang sekarang jadi penginjil, untuk dibunuh. Setelah ditangkap, dia disembelih. Ini ada di dalam catatan-catatan gereja kuno. Ini bukan Alkitab, ini catatan sejarah gereja kuno. Ini, peringatannya Longinus, itu tanggal 23 bulan Mon, bulan Abib. Pada hari ini, Longinus, sang tentara, menjadi martir. Dia berkebangsaan Yunani dari sebuah wilayah di Kapadokia. Ketika Kaisar Tiberius memerintah dan mengangkat Pilatus sebagai gubernur untuk tanah Yudea, Longinus adalah salah satu tentara yang menyertai Pilatus. Pada saat Tuhan kita ingin menyelamatkan ciptaannya maksudnya dalam pada waktu momen penyalipan, Longinus adalah salah satu tentara yang ditugaskan pada waktu penyalipan Tuhan kita yang mulia. Dan terjadilah di saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Longinus menikam lambung Yesus dengan sebuah tombak.
dan darah dan air keluar dari lambung Yesus, dari sisi Yesus, bagian sisinya Yesus. Longinus terkejut dan terkejut sama sekali, terkejut luar biasa, dan dia melihat semuanya ini, dan ke keterkejutannya itu meningkat ketika dia melihat matahari menjadi gelap dan tirai bait Allah telah sobek, batu-batu terbelah, dan orang-orang mati bangkit dari kuburan. Dia percaya dan menyadari bahwa semua mujizat yang dilakukan Tuhan ini sejak kelahiran sampai penyaliban. Ketika Yusuf yang benar, maksudnya Yusuf ini, Yusuf Arimatea, mengambil tubuh sang juru selamat, membungkusnya dengan kain, dan meletakkannya ke dalam kuburan, Santo Longinus, berdiri dengan para penjaga yang menjaga materai kuburan. Kuburannya kan dimeteraikan, ditutup, dimeteraikan. Dia salah satu penjaga di situ. Ketika Tuhan kita bangkit dari kuburan dan meterainya terbuka, Longinus heran dan dia bertanya, Tuhan, tolong jelaskan semua misteri ini. Dan Tuhan kita mengirimnya, menyuruh dia pergi kepada Rasul Petrus untuk menjelaskan segala sesuatu seperti yang telah dinubuatkan para nabi-nabi dahulu mengenai datangnya Sang Penebus. Setelah dia datang ke Petrus dan dijelaskan semua maksud kejadian ini, penggenapan nubuatan-nubuatan para nabi, dia percaya kepada Yesus, dia disersi, meninggalkan dinas militer, dia kembali ke bangsanya di Kapadokia di Turki, dan jadi penginjil, mengkhotbahkan nama Yesus. Ketika Pilatus mendengar ini semua, dia tulis surat kepada Kaisar Tiberius bahwa ada tentaranya yang menikam lambung Yesus, yang jadi penjaga kuburan yang di Meterai, mas sekarang jadi penginjil di Kapadokia, memberitakan nama Yesus. Akhirnya Tiberius menginstruksikan untuk memenggal kepalanya, dan akhirnya dia menerima mahkota kemartiran. Ini catatan sejarah yang melengkapi catatan Injil, bahwa orang yang menikam ini memberikan kesaksian. Ini kesaksiannya Longinus, sehingga Longinus, tentara Romawi Pagan, mengakhiri hidupnya menjadi penginjil dan mati syahid demi nama Yesus yang dia tikam. Nah, sekarang kita lihat penguburan. Pada waktu penguburan, tubuh Yesus diambil oleh Yusuf dari Arimatea, dikuburkan secara Yahudi, adat Yahudi. Maria dan seluruh sanak keluarga Yesus menyertai pemakaman Yesus menurut adat Yahudi. Tubuh Yesus yang penuh dengan cabikan-cabikan bolak-balik seluruh badannya tercabik-cabik dimandikan, kemudian dililit oleh kain kafan, satu lilitan diolesi minyak dan rempah-rempah kayu, rempah-rempah wangi-wangian, dililit lagi dikasih minyak getah-getah wangi, lilitan demi lilitan. Yang mana jikalau orang yang badannya hancur dicabik-cabik oleh flagrum, dimakamkan menurut adat Yahudi, dilumuri minyak dan getah wangi-wangian, ini akan membunuh orang yang tercabik-cabik. Karena itu menjadi racun di dalam tubuh Yesus. Dan luka Yesus sekujur tubuh bolak-balik atas sampai bawah. Dan semua yang menyaksikan tidak pernah memberikan keterangan. Loh, kok yang saya bunuh, yang saya kuburkan, yang saya makamkan ke orang lain? Tidak ada satu catatan sejarah yang menunjukkan keberatan menyatakan bahwa yang dikubur bukan Yesus. Semua keluarga besar yang bisa hadir saat itu, Maria dan semua para rasul yang menyertai pemakaman Yesus, tidak ada yang memberikan keterangan yang menyangkal mengenai pemakaman Yesus. Bahkan Nikodemus datang dengan 50 kati minyak mur, karena memang adatnya memang seperti itu. Lilitan dikasih diolesi minyak sama getah, satu lilitan diolesi terus sampai seluruh tubuh.
Jadi ini tercatat di dalam apa ini? Jawab. Nah, sekarang sekarang kita ngomong begitu pengujian bukti-bukti primer menutup kemungkinan asumsi Yesus tidak disalib. Menutup asumsi sama sekali bahwa Yesus diserupakan. Menutup pintu sama sekali Yesus tidak mati. Itu omong kosong karena bukti-bukti primer yang saya ajukan menutup semua kemungkinan itu. Nah, sekarang baru kita tampilkan bukti sekunder. Menarik. Di dalam Talmud Traktat Sanhedrin 43a, para imam-imam kepala kan Sanhedrin. Sanhedrin memberikan catatan, mengakui bahwa mereka menggantung Yesus dari Nazaret dengan alasan Yesus mempraktekkan nujum, sihir, magic, di mana dengan magicnya Yesus menyesatkan orang-orang Israel. Jadi, dalam kata lain, mereka semua mengakui Yesus menyembuhkan orang yang bisu, menyembuhkan orang yang tuli, diakui. Tapi itu sihir, itu magic. Mereka mengakui bahwa orang mati bangkit. Tapi itu sihir, itu magic. Mereka mengakui dan tidak bisa menyangkal bahwa Yesus kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Iya, kami tahu. Tapi itu magic, itu sihir. Karena dia mempraktekkan ilmu kegelapan, ilmu gelap, sihir, dia digantung. Ini pengakuan dari ini harusnya ini kalau ini mana harusnya dari kategorinya bukti primer ya. Keterangan penggugat, pengakuan dari pihak yang menggugat Yesus, yang menuntut hukuman mati. Pengakuan pihak lawan. Pentingnya catatan Talmud ini apa, saudara? Di dalam pembuktian positif di pengadilan, jikalau ada dua belah pihak yang bersengketa sampai tataran pertumpahan darah, ada yang korban mati, dan di dalam pengujian pembuktian di pengadilan, ada sebuah pernyataan yang dibenarkan pihak korban maupun pihak yang lawan. Jikalau pernyataan ini disepakati semua pihak yang berkonflik, maka ini adalah pernyataan yang kebenarannya tidak tersanggahkan. Jikalau orang Kristen mengakui Yesus mati disalib dengan cara yang ekstrim, yang kejam, dan pihak Yahudi yang menuntut hukuman mati mengakui, kami bunuh dia, kami gantung dia, maka pernyataan ini, pernyataan yang kebenarannya tidak lagi diragukan, yang tidak disanggahkan. Karena apa? Karena konflik yang berdarah-darah sampai ada korban jiwa, pernyataan tersebut diakui semua pihak yang terlibat. Ini lihat, di dalam Gemara, seperti yang telah diceritakan dalam Baraita, pada waktu mau Paskah, mereka menggantung tubuh Yesus dari Nazaret, yang awalnya dia mau membunuhnya dengan dirajam batu, tapi karena mereka sudah menyampaikan 40 hari sebelumnya dan tidak ada yang menjadi orang yang membela Yesus, akhirnya dia menggantung Yesus dari Nazaret karena mempraktekkan sihir, mempraktekkan magic. Nah, jikalau pihak penuntut yang menuntut hukuman mati mengakui hal ini, selesai sudah. Kebenaran penyaliban dan kematian Yesus tidak lagi diragukan. Tidak lagi diragukan. Kemudian kita cari bukti penunjang. Kalau ini saya rasa teman-teman apologet sudah menguasai semua ya. Karena mereka sudah sangat familiar, teman-teman apologet sekarang sudah pintar-pintar. Kalau ngomong tentang bukti historisitas, mereka langsung lompat ke pembuktian sekunder. Dia cari catatan Cornelius Tacitus, Romawi Pagan, abad pertama. Dia mengatakan Yesus mendapat hukuman ekstrim dari Pilatus. Kenapa ekstrim? Karena dia dihukum dengan flagrum tanpa ada limitasi. Dan kalau Anda jeli mencatat Injil,
Yesus juga ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus membenarkan, iya, kamu sudah mengatakannya. Dengan catatan, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya, aku bukan hanya raja orang Yahudi, aku raja alam semesta. Dan kerajaanku itu bukan kerajaan yang bisa kamu lihat di dunia ini, kerajaanku kerajaan dari surga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalimat Yesus membenarkan aku adalah raja orang Yahudi itu, frasa kalimat di belakangnya, tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini, itu mungkin tidak tersampaikan secara bagus, sehingga bisa diduga para Agu Juru Romawi itu nangkepnya Yesus melakukan pengakuan sebagai pelaku tindakan makar subversif. Makanya kalau kita baca catatan Injil, orang Yahudi berkata apa? Raja kami, raja kami cuma kaisar, bukan orang ini. Raja kami cuma, Yesus bukan raja kami. Raja kami cuma satu adalah kaisar. Nah, informasi ini semakin menguatkan informasi di orang-orang Yahudi Romawi bahwa Yesus ini adalah orang yang terpidana mati yang diasumsikan gara-gara melakukan tindakan subversif. Jadi bisa jadi pada waktu dipukul, dia dipukul dengan pukulan yang sekuat-kuatnya orang yang membuat amarah para Algojo itu untuk memukulnya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu Cornelius Tacitus mencatatnya Yesus mendapat hukuman mati dengan hukuman ekstrim karena dia dihantam oleh Agung dengan luar biasa, hancur. Aku nggak bisa membayangkan dia bisa nampak sebagai manusia, kemungkinan dia tubuhnya nampak seperti horor, kayak horor. Julius Caesar Africanus juga menulis, ini Bapak Gereja. Bapak Gereja abad kedua, di dalam tulisannya dia berusaha membantah tulisan Talos. Talos itu sejarawan Yahudi di abad pertama. Julius Sextus Africanus itu membantah apa yang ditulis oleh sejarawan Yunani Romawi abad pertama yang mengatakan di saat Yesus disalib terjadi gerhana matahari, ditolak semua Sextus. Tidak mungkin. Memang saya yakin itu ada kegelapan, tapi kegelapan di saat penyaliban Yesus itu tidak mungkin gerhana matahari. Tidak mungkin. Ini saudara. Uh, Coba lihat saya ya. Kenapa sih Julius Sextus Africanus itu membantah tulisannya Talos yang mengatakan saat penyalipan itu gerhana matahari? Tidak. Julius Sextus Africanus mengatakan tidak mungkin gerhana matahari. Itu ada keajaiban yang tidak bisa dinalar, yang jelas bukan gerhana matahari. Karena kalau gerhana matahari, posisinya harus sejajar. Ini matahari dihalang-halangi oleh bulan, di belakangnya bulan ini bumi. Karena ada bulan yang menghalangi matahari, sehingga bumi di belakangnya bulan gelap. Sedangkan Paskah itu selalu bulan purnama. Jadi posisinya begini. Di sini bulan, di sini matahari, di sini bumi. Ini matahari, di sini bulan, di sini bumi. Karena posisinya seperti ini, gerhana bulan, tidak mungkin ada gerhana matahari. Jadi di saat ada kegelapan di penyaliban Yesus, ini hanyalah suatu keajaiban, mujizat alam yang tidak bisa dijawab secara ilmu antropologi. Antropologi. Astronomi, ilmu perbintangan tidak mungkin. Karena penyaliban itu gerhana, tidak mungkin gerhana, karena itu sedang bulan purnama. Posisi bulan purnama itu bulan di atas ini, matahari, bulan, ini bumi. Tidak mungkin ada gerhana karena perayaan Paskah itu selalu terang bulan, bulan purnama, terang bulan. Jadi tidak mungkin itu posisinya posisi gerhana, tidak mungkin. Jadi ini adalah suatu kejadian aneh
tapi disaksikan banyak orang, dan orang non-Kristen mencatat kejadian aneh ini. Catatan dari Syria, Barbara Serapion, yang mengatakan Sokrates, Pitagoras, dan Yesus mendapat perlakuan tidak adil, dan Allah memberikan asap atas ketidakadilan yang mereka alami. Yesus adalah raja yang bijaksana yang dibunuh. Ini catatan Barbara Serapion. Catatannya orang Yahudi di akhir abad pertama, Yosefus ini suku Lewi, dari kesukuannya dia golongan imam, tapi profesinya dia adalah tentara Romawi. Jadi profesinya tentara, secara kesukuan dia imam. Dia mencatat, Yesus dibunuh Pilatus, jikalau boleh Yesus disebut manusia, karena dia melakukan puluhan ribu mujizat selama berdakwah. Menarik. Orang Yahudi, non-Kristen, dia bingung mengkategorikan ini siapa ya. Kalau masih boleh saya sebut dia manusia, karena orang ini melakukan ribuan mujizat selama dia hidup. Andai kata, anggap saja melakukan 5.000 mujizat selama dia berdakwah 3,5 tahun. Silakan dikalkulasi sendiri, rata-rata per hari Yesus melakukan berapa mujizat. Saking herannya, Flavius Josephus mencatat seperti ini. Kalau boleh dia disebut manusia. Karena Yesus diakui terlalu banyak melakukan ribuan mujizat selama dia berdakwah. Lucianus dari Samosata mencatat Peregrinus, ada orang yang bernama Peregrinus bertobat jadi Kristen karena mengikuti Yesus, orang yang disalib di Palestina. Menguatkan ini bukti sekunder. Nah, sekarang kita masuk bahwa kalau kita ngomong hanya penyalipan dan kematian selesai. Terbukti secara positif, Yesus disalib, bukti primer, bukti sekunder, dia mati dan tidak mungkin tidak mati. Ini fakta sejarah. Ini fakta historis yang tidak terbantahkan. Sekarang mengenai kebangkitan. Kita menggunakan metode yang sama, pembuktian positif. Catatan Alkitab, Maria Magdalena melihat, kemudian Petrus dan 11 murid. Petrus dan 11 murid lainnya itu melihat berkali-kali. Yesus berkali-kali menampakkan diri, makan, menemui di perjalanan di Emmaus, menampakkan diri di tepi Danau Galilea berkali-kali. Sana keluarga Yesus ditemui, Longinus ditemui, bahkan jadi martir yang mati demi nama Yesus, dan saksi mata total mengenai kebangkitan Yesus itu lebih dari 500 orang. Kalau kita teliti satu persatu catatan Injil, rata-rata orang itu tidak percaya. Tidak mungkin Yesus yang disalib kemarin hidup. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku lihat teriakannya disabeti flagrum sekujur tubuh segitu banyaknya. Dipaku dan ditikam lambungnya hidup. Tidak mungkin. Dan untuk meyakinkan orang yang menyaksikan hukuman ekstrim yang diterima Yesus, bahwa Yesus bangkit dari maut, dia tidak takluk oleh maut. Yesus menempatkan diri berkali-kali selama 40 hari. Berbagai cara, dia ketemu dengan Thomas, taruh tanganmu, dia ketemu sama yang lain, mana makanan, makan. Hantu tidak punya daging, hantu tidak bisa makan, mana? Dia nyatakan di depan semua saksi mata bahwa dia hidup lebih dari 500 orang. Tolong Pak Rocky lagi baca 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6, Pak. Tolong dibacakan, Pak. Ya, sebentar saya buka dulu. 1 Korintus 15 ayat 6.
Sesudah Ya, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Entah 511, entah 560, nggak tahu. Entah 590 orang, saya nggak tahu. Sebagian kecil, ya mungkin belasan orang sudah meninggal, tapi sebagian besar masih hidup di zaman itu. Inilah yang bisa menjelaskan di saat Yesus berkali-kali menampakkan diri bahwa dia hidup, yang awalnya mereka sama sekali tidak yakin, tidak mungkin orang yang dipukuli, disiksa seperti itu dan ditikam lambungnya bisa bangkit seperti ini. Hanya kebangkitan ini mereka sadari sebagai suatu fakta sejarah dan mereka tidak lagi ragu bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah yang tidak berkematian. Mereka menampakkan suatu gejala psikologi yang tidak normal. Sebelum Yesus mati, masih dipukul, disiksa, para rasul ketakutan lihat bagaimana penyiksaan dan pemukulan Yesus. Pura-pura tidak kenal Yesus, lari, lihat dari jauh, tidak mau deket-deket. Setelah pemakaman, kalau kumpul, diam-diam, tidak berani ketahuan orang. Jendela, pintu tutup rapat-rapat, ngomong bisik-bisik. Tapi setelah 40 hari terus menampakkan diri, dan terangkat di surga ke atas surga di depan mata, ada perubahan psikologi yang aneh. Dari mentalitas pecundang, pengecut, wajar dong lihat orang dipukuli kayak begitu oleh tentara, oleh Al-Quju, dan mati, ketakutan wajar. Tapi setelah mereka lihat yang disiksa seperti itu dengan cara yang ekstrim, disalib dan ditikam ini bangkit dari kematian dan dia tidak tersentuh oleh maut, mereka berubah menjadi ibarat masuk kucing, keluarnya singa. Mereka tidak lagi takut mengabarkan nama Yesus, bahkan mereka semua dengan sukacita menghadapi kematian, mati syahid. Semua murid Yesus mati syahid kecuali Yohanes. Dan tidak ada yang ragu-ragu. Petrus yang menyangkal, malah dia berdiri di tengah-tengah Yerusalem. Sekali khotbah, ribuan orang percaya Yesus. Yang awalnya pengecut, dia berubah jadi orang yang sangat-sangat berani. Perubahan psikologi ini hanya bisa dijelaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah, disanggakan. Dan saya pernah melihat suatu parodi, parodi singkat di YouTube. Ada orang membuat rekaman parodi sindiran setelah Yesus mati, para rasul itu kumpul. Terus dia bilang, Simon Petrus, bagaimana sekarang? Junjungan kita, Rabi kita Yesus setelah meninggal. Gimana ini? Oh, gini, gini, gini. Gimana dong caranya supaya orang tetap percaya sama kita? Oh, gini, gini, gini. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita semua mencuri jenazahnya Yesus? Entah gimana caranya kita curi. Itu kita ambil, kita sembunyikan. Kemudian kita khotbahkan kemana-mana. Yesus bangkit, luar biasa. Tuhan kita nih hebat, bangkit dari kematian. Terus ada seorang murid Yesus yang perempuan tanya, Petrus, oke, yang saya mau tanyakan begini. Jikalau kita menipu, mencuri, berbohong, Yesus mati, mayatnya kita curi, dan kita berbohong dia bangkit. Di saat kita ditangkap sama tentara, sama orang Yahudi, atau orang Romawi, dampak resiko yang kita alami apa? Dampaknya, kalian tahu. Sini, sini, sini. Apa-apa? Kita semua
akan disiksa. Haleluya, kita semua akan disiksa. Apalagi kita dirajam batu. Weh, kita dirajam batu. Ore, ore. Apalagi kita disembelih. Wah, kita akan dibunuh. Ore. Joget-joget. Ini sindiran. Artinya apa? Dia menyindir kaum-kaum kelompok liberal atau kelompok-kelompok yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Dikatakan, pesannya itu begini, gampangnya. Tidak mungkin suatu rancangan kebohongan yang sistematis bisa membuat, menjelaskan catatan sejarah ribuan, bahkan jutaan orang Kristen abad pertama, kedua, ketiga mati syahid demi nama Yesus. Tidak mungkin 12 rasul, 70 rasul mati syahid dengan berbagai cara gara-gara mempertahankan sebuah kebohongan yang sistematis yang direncanakan. Lukas dimutilasi, tapi menurut catatan sejarah, setiap kali dia dipenggal, tangannya dikembalikan lagi. Foto. Matanya dicongkel dengan paku membara. Diambil matanya, sambil di penjara dia berdoa, matanya kembali lagi. Setelah dia berkali-kali digitukan, orang yang menyaksikan penyiksanya Lukas, dia berteriak, kami percaya dengan Tuhan yang diberitakan Lukas, karena kami tidak pernah melihat ada satu dewa pun yang pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhannya Lukas. Karena orang ratusan berteriak-teriak seperti itu, hari itu orang yang percaya kepada Yesus dibunuh semua, berapa ratus orang bersama dengan Lukas, dipotong lehernya. Matius dirajam batu, itu dia. Markus diseret kuda sampai mati di Mesir. Petrus dibalik, salib terbalik sampai mati, Paulus disembelih. Tidak mungkin ada orang mengkorbankan nama Yesus dan rela mati demi sebuah kebohongan yang mereka rencanakan. Tidak mungkin. Oke, bagi penutup. Nah, ini bukti penunjang, saudara. Di setiap hari Paskah, Paskah Ortodok, kebetulan tahun ini kalender Paskahnya Ortodok dengan kalender Julian jatuh di hari yang sama dengan kalendernya Gregorian. Setiap kali perayaan Paskah selalu muncul api suci yang sudah berjalan sekitar 1700 tahun. Api suci selalu muncul dari makamnya Yesus di Yerusalem, di gereja makam kudus. Jadi kalau ada yang ke Yerusalem, bolehlah ngintip Garden Tomb miliknya gereja Anglikan, ya sebagai sekedar tahu aja. Tapi itu makam Yesus yang KW, itu bukan makam yang asli. Makam yang asli di Yerusalem, Holy Sepulchre, gereja makam kudus. Di makam inilah api suci ini keluar. Api itu simbol kebangkitan Yesus. Ini kalau bahasa saya itu kayak begini ya kira-kira. Tuhan ingin menyampaikan kepada semua manusia dengan cara membuat suatu mujizat yang tidak bisa dilakukan manusia setiap tahun hanya untuk mengingatkan bahwa Yesus itu bangkit. Dia mati demi kita dan dia bangkit demi kita, dialah juru selamat. Dengan caranya memunculkan api suci. Ini menarik ini, saudara. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini saksinya banyak. Kalau kita ngomong mujizat, tentu mujizat tidak masuk akal. Mana ada mujizat yang masuk akal? Tidak ada. Mujizat orang mati bangkit, orang tuli mendengar, apapun nama mujizat, orang yang tidak punya mata dari kecil, Yesus meludah ke tanah, terus membuat neker, membuat kelereng, kemudian ditancapkan di mata, kemudian orang itu disuruh basuh mukamu, begitu membasuh wajahnya, muncul matanya, sampai orang-orang kaget, sampai ibunya kaget. Yang saya tahu, anak saya dari kecil tidak punya mata, tapi sekarang dia bisa melihat. Tanyakan dia sudah besar. Yang namanya mujizat itu selalu tidak masuk otakmu, tidak bisa dinalar, tidak rasional.
Yang jadi masalah itu hanya pernyataan sepihak, pernyataan subjektif, mitos, legenda tanpa saksi, ataukah kejadian itu ada saksi matanya? Jikalau ada suatu mujizat yang tidak masuk akal, tapi banyak saksi matanya, sudah selesai, diem kamu. Yo, ini kita lihat. Begitu api suci itu muncul, dibagi-bagikan. Api suci ini tidak membakar alis, bulu mata, tisu pun tidak dibakar. Kertas, badan pun dikasih api, tidak terasa panas. Tapi api ini hanya muncul 33 menit. Selambang umurnya Yesus. Menit 34 ke atas. Apinya berubah menjadi api panas, dipegang panas. Selama masa 33 menit, api ini tidak membakar bulu, tidak membuat kulit melepuh, kertas dan badan kita nggak akan terasa sakit. Coba kita saksikan ya. Ya, alis, bulu mata, jenggot, tidak ada yang terbakar. Anda nggak percaya? Oh terserah. Kamu nggak percaya, nggak ada masalah, saya nggak memaksakan. Ini terjadi, titik. Ini mujizat. Ini terjadi disaksikan banyak orang, titik. Ini tidak masuk akal. Tidak ada mujizat yang masuk akal, titik. Ini terjadi apa tidak? Saksikan. Kamu menyangkal mujizat, oh silakan, urusanmu. Kami hanya menyatakan, di saat hari Paskah, Tuhan menurunkan api suci, yang disaksikan semua orang. Api yang tidak membakar kulit, tidak membuat kulit melepuh, tidak membakar rambut, tidak membakar kertas, tisu pun tidak terbakar. Kita lihat uh, rekaman yang kedua ya, film yang kedua. Ya, dia bilang dia mantan non-Kristen. Ini suatu mujizat yang jarang orang ketahui. Kulit tidak melepuh dibakar selama sekian menit. Rambut bulu tidak terbakar. Bahkan tisu pun tidak terbakar selama 33 menit. Nah, bagi yang menyaksikan ini hoax, oke, melakukan pengujian yang sama. Buatkan suatu obor yang apinya ya kira-kira 2 jengkal tangan ini ya. Antara 1 jengkal, 2 jengkal. Ini. Tolong bakar tempat di mana di dalam badan Anda ada bulunya. Yang punya jenggot, yang punya panjang jenggotnya, yang punya kumis, bulu mata, rambut, bakar. Dan sebelum bakar, tolong direkam untuk konten TikTok. Saya akan buktikan bahwa api suci itu hoax. Nih, saya akan bakar rambut saya bakar jenggot saya, atau buka nih kata saya banyak saya bakar nih. Lakukan percobaan yang sama seperti yang tadi Anda lihat. Hal itu terjadi disaksikan semua orang. Bandingkan dengan api obor atau dalam bahasa Jawanya oncor. Oncor itu bambu yang dibolongi, dikasih sumbu, dikasih minyak, terus dibakar untuk penerangan malam hari di desa-desa. Apinya oncor kamu bakar di jenggotmu, di rambutmu, di bulu matamu, di ketiakmu, di tanganmu. Aku ingin tahu dampaknya sama apa tidak dengan yang kamu lihat tadi. Mengenai pembuktian, ngomong masuk akal tidak masuk akal itu sudah nggak berguna. Pembuktian itu terjadi, mujizat itu terjadi atau tidak. Titik. Semua bukti
penyalipan dan kebangkitan terbukti secara pembuktian positif. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Gracia untuk materinya. Ya, Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Masih ada waktu Pak? sudah sampai jam 9 ya. Oke, Ya, siap. silakan. Mungkin kita break 5 menit ya untuk Pak Gracia mau minum atau ke kamar kecil. Betul, saya mau kamar mandi sekitar 3 menit ya. Oke, ya teman-teman nanti boleh siapkan pertanyaan, nanti di chat ke host. Nanti yang pertanyaan yang relevan dengan tema kita akan dibacakan dan dijawab oleh Pak Gracia Pello. Sambil menunggu, kita untuk teman-teman bisa support channel YouTube-nya Pak Gracia Pello. Juga untuk buku-buku karya dari Pak Gracia bisa di Tokopedia, Inyo Manis, dan di Shopee, Iman dan Hikmat bisa dilihat di screen ya. Dan apabila ada berkat lebih, jangan lupa untuk memberikan persembahan kasih untuk mensupport pelayanan dari Pak Gracia, bisa langsung ke rekening BCA atau BRI yang tertera di layar. Nah, atas namanya Gracia Victory Aridikman Pello. Lalu untuk di marketplace ini ada buku-buku Pak Gracia. Ini yang bagus menurut saya sih, ini ya yang baru ya, membungkam bidah bidah banyak sekali manfaatnya untuk terutama untuk kita-kita yang berapologetika, dan juga ada dialog Tritunggal Gereja Timur ya dengan Muslim. Ada juga buku teknik-teknik apologetika. Ini ada 2 jilid sebetulnya, jilid 1 dan jilid 2. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di chat aja ke host ya. Dan teman-teman juga bisa untuk join grup Keluarga Iman Rasuli, bisa di hotline KIR juga ada, dan di Telegram ya, Telegram KIR juga ada. Oke. Oke, Pak Gracia sudah siap? Nah, itu. Ya, ada pertanyaan pertama dari Pak Hendratan. Apakah ada catatan api suci yang memberikan suatu mukjizat seperti kesembuhan jasmani, Pak, yang tadi di video? Silakan. Saya kurang tahu, karena saya belum tahu detail ya. Tapi kemungkinan kemungkinan banyak ya. Kemungkinan ada kemungkinan. Tapi ini dugaan. Yang jelas api suci itu munculnya udah 1700 tahun. Jadi dari tahun sekitar abad keempat itu keluar dari abad keempat, dan tiap tahun itu muncul setiap perayaan Paskah sampai hari ini. Itu tanda dari Tuhan bahwa kebangkitan itu nyata. Ini adalah peneguhan mujizat yang bisa kamu saksikan. Ada api yang tidak membakar apapun selama 33 menit. Mengenai mujizat ini, peneguhan dari surga, Yesus itu bangkit. Kamu tidak percaya, silakan. Yang penting kami sudah memberikan clue atau warning, peringatan. Dan ini baiknya Tuhan. Ribuan tahun loh Tuhan mengingatkan setiap tahun. Masih ada yang nggak percaya, ya silakan. Tapi Tuhan selalu mengingatkan sampai genap masanya, cukup.
sebelum Tuhan ngomong sudah genap masanya cukup, masih ada pintu rahmat buat siapapun yang belum menerima keselamatan di dalam Yesus untuk datang. Yesus, dia mengaku dari mulutnya, aku adalah Allah. Yang oleh pengakuannya, dia layak mendapat hukuman mati dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahian tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati. Oleh karena itu, 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur di hadapan orang yang menyaksikan hukuman ekstrim yang dia derita. Dengan sabar dia ulang-ulang 40 hari lamanya dia temui satu persatu sampai 40 hari orang itu benar-benar yakin kamu benar-benar dia yang mati dan hidup kembali. Sehingga merubah mental psikologi yang takut mengabarkan Yesus menjadi berani mati, mau disembelih, silakan sembelih. Aku tahu siapa yang pegang kematian, siapa yang pegang kehidupan. Dia adalah Yesus. Kamu bunuh saya, silakan. Akan bertemu dengan Yesus. Ada perubahan yang drastis. Dari yang pecundang menjadi tidak takut mati dengan cara apapun dia dibunuh. Mengenai mujizat-mujizatnya ini, nanti akan saya carikan ya Pak ya. Sementara yang saya kumpulkan adalah data-data tentang kemunculan Nabi Suci itu sudah dari sejak abad keempat. Dan banyak orang dari agama lain yang akhirnya percaya melihat mujizat ini. Meskipun banyak orang yang lihat pun tidak percaya, ya silakan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan sinyal, memberikan ajakan, memberikan bukti bahwa kebangkitan itu adalah nyata dengan bukti peneguhan mujizat. Kalau bukti sekunder yang dialami oleh para rasul, seperti catatan ini, catatan Alkitab. Oke, silakan. Apalagi Pak Ya, Han. ya, terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Faith. Eh, Nanti materi PDF-nya apakah di-share Pak apa enggak? Enggak loh, itu masa Enggak kuliah. ya. Wani Piro. Gini, memang enak sih. Bagi yang ini kecenderungan umum, orang-orang kayak saya ini yang kepo, capek-capek, buka data Talmud, ngumpulin satu-satu ini prosesnya lama. Dengan yang dengarkan tuh enak kayak didongengin gitu. Dengan data ini enak. Tapi saya juga berat ya. Nanti gini aja lah, saya akan SMS ke Pak Anton, saya kasih lah. Tapi kamu aja ya. Intinya Ya, tirulah saya lah, tirulah saya. Siapapun tirulah saya, jangan ragu menginvestasikan waktu dan tenaga untuk meningkatkan ilmu demi pelayanan. Belajar sungguh-sungguh bukan untuk sombong, tapi supaya nggak keliru dan bisa ngajar dengan baik. Oke, mungkin ini saya akan bagikan lewat Pak Anton. Ya, oke, terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikutnya dari Ronald Yan. Shalom Pak, mau bertanya, banyak ya. bukti sejarah tentang kebangkitan Yesus, tetapi mengapa banyak orang yang menolak Pak? Apa problemnya kira-kira? Itu masalah pilihan. Orang memutuskan untuk yakin, tidak yakin, itu masalah rasionalitas. Rasionalitas seringkali terganggu dengan doktrin. Jadi seringkali orang itu mengambil keputusan sadar yang tidak rasional. Dia sadar mengambil satu keputusan yang ekstrim, yang tidak rasional menurut kita. Tapi menurut dia itu malah yang rasional. Contohnya gini, bom bunuh diri di Surabaya kan dilakukan oleh sekeluarga dokter. Bapak, ibu, anak-anak, sampai anak yang paling kecil dikasih sabu bom bunuh diri. Kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi pandang kita, Anda dokter, punya penghasilan, jenjang pendidikanmu tinggi, kok bisa menggerakkan seluruh keluargamu, ayah, ibu, anak-anak semua, untuk dijadikan pelaku bom bunuh diri, mati-mati sama-sama. Bukan martir ya, mati mati bom bunuh diri. Apa yang kita nggak anggap rasional, itu dilakukan dengan penuh kesadaran.
Yang ini hanya bisa dipahami dengan dia melakukan itu atas dasar doktrin. Doktrin yang dia yakini sebagai kebenaran yang harus dia lakukan. Jadi kembali lagi mengenai mujizat. Banyak orang meragukan, menolak. Aku nggak percaya, nggak masuk akal. Mujizat tidak pernah sesuai dengan logika dan rasionalitasmu, masuk akalmu enggak. Yang namanya mujizat itu adalah suatu kejadian yang melampaui hukum-hukum alam, terjadi seketika, yang perlu dicatat, ada saksi matanya atau tidak. Ini mimpi, ini hoax, ini legenda, ini mitos, atau ini saksi mata yang banyak yang menyaksikan. Yang namanya mujizat itu harus disaksikan banyak orang. Bukan sembunyi-sembunyi. Tadi malam saya naik ke surga, tadi malam saya naik turun ke neraka, tadi malam saya ke sini ke sana, ketemu dengan berbagai makhluk gaib, dewa ini, dewa itu. Kalau hanya sekedar informasi tanpa ada pembuktian, siapapun bisa melakukan hal itu. Mujizat harus disertai banyak saksi mata yang melihat kejadian itu. Begitu mujizat ini mendapat konfirmasi dari banyak saksi mata, selesai. Pilihannya, kamu mau mengakui ini apa tidak? Silakan. Tuhan tetap bersabar memberikan mujizat yang sama tahun depan untuk mengingatkan bahwa Yesus tidak takluk oleh maut, dia mengalahkan maut, dia yang bisa memindahkan kamu dari neraka, kematian kekal, ke kehidupan yang kekal. Mau menolak, itu pilihan Anda. Tapi mujizat tidak bisa kalian sangkal. Kalau menyangkal, oh ya silakan. Mujizat itu terjadi atau tidak terjadi. Itu mimpi, itu hoax, itu pernyataan sepihak, atau bukan. Selebihnya, Anda yang menentukan. Berbahagialah orang yang tidak membunuh hati nurani, menyangkali fakta. Bahwa banyak mujizat yang tak terbantahkan mengenai kejadian ini. Bagi yang jujur, saya berdoa, kiranya pintu rahmat terbuka buat Anda, datang kepada Yesus yang tidak terbantahkan. Dia datang, dia mengaku dia adalah Allah, dia mati dibunuh atas pengakuannya, dan dia bangkit membuktikan dia tidak tahu oleh berbagai Anda. Dan saya mendoakan Anda semua untuk bersama-sama dengan saya masuk ke kerajaan surga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gracia. Ada pertanyaan berikutnya dari Yesaya 53. Nah, ini nama Zoom-nya ya, bukan ayat. Yang pertama, apakah ada hubungan penyaliban dengan kata Bereshit? Nah, yang kedua, apa apa landasannya Yosefus dan David Lapide David Lapide menulis tentang kebangkitan Yesus? Apakah ada kaitannya dengan PL? Ya, seperti itu dulu Pak. Silakan. Lapide itu abad pertengahan ya. Dia itu kan Romo Jesuit yang nulis tafsir Katolik itu. Terlalu jauh lah. Kalau kita ngomong, jangan ke sana. Lapide itu terlalu jauh jaraknya. Yang pertama apa Pak? Tadi Pak? Yang pertama, apakah ada hubungannya penyaliban Yesus dengan kata Bereshit? Mungkin yang di kejadian satu kali ya. Saya nggak Ini tahu agak kalau ada yang, agak nggak nyambung ya. saya nggak tahu hubungannya apa. Tapi kalau ada orang yang bisa mengkait-kaitkan dalam bahasa Jawanya itu ilmu matuk. Kontak, atik, mantuk. Jadi mengkait-kaitkan ya silakan. Tapi saya belum tahu hubungannya antara kejadian dengan penyaliban. Yang saya tahu kejadian 13 ayat 15, kejadian 3 ayat 15 itu nubuatan yang pertama terucap dari Allah yang tercatat di dalam Alkitab yang langsung berkaitan dengan penyaliban. Begitu Allah memberikan sanksi hukuman bahwa kamu akan berpeluh mencari makan, sakit melahirkan, ya kan, dan seterusnya, ada nubuatan. Keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, kepala ular, kepala ular akan meremukkan pengikutnya. Dan di dalam Targum Onkelos ada pertanyaan,
kapan ada keturunannya, keturunan perempuan meremukkan kepala ular? Ini perhatikan, di dalam budaya Semitik hampir tidak pernah dikatakan seseorang itu keturunan ibu. Nah, benar. Saya ini anaknya ayah, bin siapa? Bin itu selalu ke ayah. Saya anaknya Alex. Semua saudara-saudara saya anaknya siapa? Anaknya Alex. Selalu keturunan ayah. Tapi ada suatu nubuat yang aneh dari sosiokultur Yudaisme itu aneh. Ada nubuatan, ada anak keturunan ibu tanpa ayah. Di mana anak yang lahir tanpa ayah dari ibu itu akan menginjak, menghancurkan kepala ular. Dan di momen dia menginjak kepala ular, ular meremukan tumitnya. Targum Onkelos mencatat, ini akan terjadi di zaman Raja Mesias. Penggenapan katanya Targum Onkelos, manusia yang lahir tanpa ayah hanya dari seorang ibu yang akan menginjak, menghancurkan kepala ular, iblis, dan di momen itu iblis akan meremukan tumitnya. Itu terjadi di zaman Raja Mesias. Itu di dalam Targum Onkelos. Termasuk di dalam Bapak Gereja, supaya kok tiba-tiba lupa. Irenaeus, dia mengatakan bahwa kejadian 3:15 ini adalah proto-evangelium, kabar baik mula-mula. Bahkan ini nubuat senjata dalam dosa, nubuat pertama kali adalah keselamatan, penyaliban. Lambangnya, tumitnya diremukkan. Itu terjadi di zamannya Yesus. Tapi kalau kaitannya dengan Bereshit, saya tidak tahu bagaimana saya mengkaitkannya. Saya tidak tahu cara mengkaitkannya. Oke, yang lain? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Suprapto mau bertanya, eh, apakah Sanhedrin itu sudah Misnah atau traktat mungkin ya, traktat Sanhedrin sudah ada waktu penangkapan Yesus, waktu imam mengoyak jubahnya? Juga Pak, Talmud, Traktat Sanhedrin itu bagian dari Talmud. Talmud itu adalah kumpulan tulisan-tulisan Yahudi yang dikelompokkan per kategori, tulisan rabi-rabi abad kedua sampai abad kelima ke enam dikelompokkan. Ada kategori Yoma. Yoma itu uraian pengajaran rabi-rabi Yahudi tentang Yom Kippur penebusan dosa. Ada Midrash pengajaran, ada Halakha, ada Mishnah, ada macam-macam. Ada Traktat Sanhedrin, ada Baba Batra, macam-macam. Semua itu kumpulan rabi-rabi abad 2 sampai abad 5 dan 7. Yang ini menjadi patokan Yudaisme modern sekarang. Dan aturan yang menyoba itu dibilang, selama pengadilannya memeriksa hukuman yang biasa, jubah imam itu ada 12 tahta, baju efod, ada 12 permata. Kalungnya emas. Ini baju yang mulia, yang harus dijaga, bahkan dilarang disobek. Tapi menurut Talmud, jikalau ada suatu kasus dan terbukti sah ada penghujatan melawan Allah, menghina Allah, melawan Allah, atau menyamakan diri dengan Allah, itu hujat, hukumannya mati. Dan sebelum vonis hukuman mati, imam menyobek pakaiannya, menunjukkan sukacita dan kengerian tentang apa yang dia dengar. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir kebetulan dari saya Pak. Nah, di Traktat Sanhedrin itu kalau nggak salah yang digantung itu adalah mayatnya. Jadi eh, dilempari batu dulu, baru mayatnya yang digantung. Nah, apakah ini ada? Nah, ini kan ada perbedaan Pak
antara kitab-kitab Injil dengan traktat Sanhedrin ya. Perbedaannya ada di situ. Bagaimana pendapat Pak Gracia untuk mengkonekkan ini semua? Masih di mute Pak, nggak ada suaranya. Masih mute Pak. Ya, sedengar. Ya oke. Sejauh yang saya ingat, di dalam Traktat Sanhedrin itu dibilang dia akan dirajam batu. Tapi dikasih waktu 40 hari, nunggu apakah ada orang yang mau datang membela Yesus yang akan dirajam batu. Karena nggak ada yang datang membela Yesus, akhirnya dia digantung. Digantung itu punya dua makna, dicantol gini bisa, atau disalib. Karena di dalam kosakata Yahudi tidak ada kata disalib. Menggantung pakaiannya digantung. Orang yang disalib pun juga ditulis menggantung, digantung, bisa di kayu salib, digantung. Kata disalib tidak ada. Jadi yang saya lihat itu pengakuan bahwa mereka menggantung Yesus dari Nazaret gara-gara dia melakukan praktek itu, praktek sihir. Yang niat awalnya akan dirajam batu, tapi eksekusinya dia digantung di kayu salib. Dan itu Yosefus sebagai sejarawan Yahudi abad pertama membenarkan bahwa dia Yesus dari Nazaret digantung atas desakan para pemimpin kita sebelum Paskah. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Gracia. Waktunya udah tepat jam 9. Mungkin ada closing statement Pak. Silakan. Apa yang saya sampaikan ini, perhatikan, tidak banyak saya ngomong teologis. Tentang keimanan, doktrin, saya tidak kupas. Saya hanya tampil sebagai orang yang melakukan pengujian, pembuktian positif. Keterangan dengan keterangan, siapa saksi matanya. Selama keterangan, ada saksi matanya, apalagi keterangan ini dibenarkan, diakui oleh berbagai pihak yang berkonflik sampai bunuh-membunuh, bagi saya ini adalah keterangan yang tidak tersanggakan. Dan tanpa saya harus ngomong ke topik teologi, itu topik yang lain, dengan melakukan pembuktian positif ini, kita tidak perlu ragu lagi bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Akibat pengakuannya itu dia mati. Dengan bukti imam menyobek jubahnya, yang mana di dalam Talmud, penyobekan itu hanya dilakukan jikalau ada kasus hujat kepada Allah, menyamakan diri dengan Allah. Dan begitu kita catatan sejarah dan catatan Injil, hukuman Yesus itu tidak mungkin dia tidak mati karena dia mengalami hukuman ekstrim, kata Flavius Josephus, kata Cornelius Tacitus. Dia mengalami hukuman yang sangat-sangat ekstrim yang tidak memungkinkan orang bisa kalau menjalani 3 hari dia bangkit dengan tubuh yang sudah dimuliakan, bahwa dia tidak dikuasai dan tidak tahu oleh maut. Dan untuk meyakinkan ini bukan perkara yang mudah. Karena semua orang menyaksikan betapa kamu dihancurkan, badanmu dipukuli, badanmu bengkak-bengkak, mimisan, berdarah, badanmu tercapek-capek, ditikam sampai air dan darah keluar. Tidak mungkin bisa hidup. Dan dengan telaten dan sabar dia buktikan dia tidak tahu dengan maut, dia hidup kembali. 40 hari berbagi orang, dan saksi mata ini lebih dari 500 orang. Dan di zaman sekarang, Tuhan kasih peneguhan untuk mengingatkan bahwa dia bangkit dengan api suci. Sekian banyak bukti saksi mata ini. Mau ngomong apa? Tinggal pilihan. Aku mau percaya atau tidak, itu pilihan. Tapi bukti, kita tidak kekurangan bukti. Mujizat, saksi mata, bukti. Segini banyak. Tinggal pilihanmu, hatimu mau percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan, bukti di depan mata mujizat, mau diselamatkan, kepada dia yang berkuasa atas hidup dan mati, ini pilihan masing-masing. Tuhan memberkati. Sama sekali saya tidak ngomong teologi di sini.
Saya ngomong tentang data-data dan pembuktian positif. Hanya ngomong data dan pembuktian positif aja. Orang sudah, wih, korbannya ini kristenisasi. Enggak, ini pengujian historis. Tidak ada kristenisasi. Ya, yang mau percaya silakan karep-karepmu. Bakar rambutmu dengan obor yang kamu buat di rumah dengan lilin. Ya, buktikan sendiri. Bandingkan dengan mujizat api suci. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Gracia. Kembali kami ingatkan bahwa jangan lupa untuk support channel YouTube-nya Pak Gracia, dan kalau ada berkat lebih bisa disampaikan melalui rekening BCA atau di BRI 31380033955507 atas nama Gracia Victory Aridikman Pelo. Ya, jangan lupa juga untuk membeli buku-bukunya Pak Gracia, ada di Tokopedia dengan nama Inyo Manis atau di Shopee dengan nama Iman dan Hikmat. Ya. Untuk penutup mungkin bisa minta Bro Hevel untuk tutup dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup pertemuan pengajaran kita pada hari ini.